Sebelum kita berdoa bersama, mari kita dengarkan firman Tuhan. Matius 6 ayat 25-26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Khawatir adalah perasaan yang sangat manusiawi. Kita semua pernah merasakannya. Ada tagihan yang belum terbayar. Ada masa depan yang tidak jelas. Ada kesehatan yang mulai menurun. Ada hubungan yang terasa rapuh. Dan di tengah semua itu, hati kita bertanya, bagaimana nanti? Bagaimana kalau gagal? Kekhawatiran itu nyata, dan Tuhan tahu itu. Yesus tidak berkata, jangan khawatir karena hidupmu mudah. Yesus berkata, jangan khawatir karena Bapa di sorga yang mengasihi kamu, tahu apa yang kamu butuhkan. Dalam Matius 6, Yesus sedang berbicara kepada orang-orang biasa, pekerja harian, nelayan, petani, yang bekerja keras setiap hari untuk bertahan hidup. Mereka tahu apa artinya tidak pasti. Mereka tahu apa artinya khawatir soal besok. Namun, Yesus mengajak mereka untuk melihat burung di langit. Burung tidak punya gudang. Burung tidak bisa menanam atau menuai. Namun Tuhan memberi makan mereka setiap hari. Dan kita, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus, jauh lebih berharga daripada burung. Kekhawatiran sering datang karena kita merasa harus mengontrol segalanya. Kita merasa hidup kita ada di tangan kita sendiri. Tapi kebenaran Alkitab berkata, hidup kita ada di tangan Tuhan yang setia. Tuhan yang sudah menyediakan jalan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah Tuhan yang sama yang mengasihi kita hari ini. Romawi 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Jika Dia sudah memberikan yang terbesar, Yesus Kristus, maka Dia pasti akan menyediakan yang kita butuhkan. Kekhawatiran tidak menambah umur kita. Kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah kita. Tapi kepercayaan kepada Tuhan membawa kita pada damai sejahtera. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, bawa kekhawatiran itu kepada Tuhan dalam doa. Kedua, ingat kembali kesetiaan Tuhan. Berapa kali Dia sudah membawa kita melewati masa sulit? Ketiga, pilih untuk percaya. Percaya bukan berarti kita tidak merasa takut. Percaya berarti kita memilih untuk bersandar kepada Tuhan, meskipun kita merasa takut. Tuhan yang sudah membuktikan kasih-Nya di kayu salib, tidak akan meninggalkan kita. Dia hadir, Dia tahu, dan Dia setia. Ya Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang kadang penuh kekhawatiran. Kami mengakui Tuhan, ada banyak hal dalam hidup kami yang membuat kami merasa cemas. Ada hal-hal yang belum terselesaikan. Ada masa depan yang belum jelas. Ada beban yang terasa berat. Tapi hari ini Tuhan, kami ingin mengingat kembali firman-Mu, bahwa Engkau peduli pada hidup kami, bahwa Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang baik. Terima kasih karena Engkau sudah membuktikan kasih-Mu melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jika Engkau sudah memberikan Yesus bagi kami, bagaimana mungkin Engkau tidak akan menyediakan apa yang kami butuhkan hari ini? Tuhan, kami mohon ampun, karena seringkali kami lebih memilih untuk khawatir daripada percaya kepadamu. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu. Kekhawatiran tentang pekerjaan kami, tentang keuangan kami, tentang kesehatan kami dan keluarga kami, tentang masa depan kami. Kami letakkan semuanya di tangan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk percaya, seperti burung di langit yang Engkau pelihara. Kuatkan hati kami Tuhan, ketika kami merasa lelah dan takut. Kuatkan iman kami,
Ketika keadaan terlihat sulit, ingatkan kami bahwa Engkau selalu hadir, bahwa Engkau selalu peduli, bahkan ketika kami tidak melihatnya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memegang rencana terbaik untuk hidup kami. Rencana yang penuh damai sejahtera, rencana yang penuh harapan. Maka hari ini Tuhan, kami memilih untuk tidak khawatir. Kami memilih untuk percaya. Kami memilih untuk bersandar kepadamu. Kami tahu hidup ini tidak selalu mudah, tapi kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami di setiap langkah. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih karena kesetiaan-Mu yang tidak pernah gagal. Kami serahkan hari ini kepadamu. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Berikan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin di kolom komentar. Dan jika kamu punya kebutuhan doa khusus, jangan ragu untuk menuliskannya di komentar. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kita. Kiranya Tuhan memberkati harimu. Kiranya damai sejahteranya memenuhi hatimu hari ini dan selamanya. Tuhan memberkati.